Selamat datang. Di depan saya ada Nubia Flip 2, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, mari kita buka pengaturan dan kita akan mulai dengan masuk ke bagian tema and personalisasi. Jadi ini akan menjadi yang pertama. Sekarang, ini adalah bagian yang sangat bagus di pengaturan, di mana Anda bisa menyesuaikan banyak hal berbeda pada perangkat Anda, termasuk seperti font, warna aksen, kecepatan animasi, efek, always on display, wallpaper, dan sebagainya. Jadi, ini adalah bagian kustomisasi serbaguna secara umum. Nah, satu hal yang cukup keren di sini adalah kenyataan bahwa Anda juga bisa mengubah hal-hal seperti ikon. Jadi, sediva Anda mengunduh beberapa paket ikon, paket-paket itu akan muncul di sini dan Anda bisa langsung menggantinya, yang secara umum memang sangat menyenangkan bisa melakukan itu. Sekarang mari kita lihat, kita punya lebih banyak warna putih. Jika saya kembalikan, sebenarnya mungkin kita tidak bisa mengubah ikonnya sendiri. Waduh, jadi Anda bisa mengubah bentuknya, tapi tidak benar-benar ikonnya. Beberapa perangkat lain sebenarnya memungkinkan Anda melakukan ini, dan jadi ini memang kesalahan saya di sini. Tapi kita juga punya hal-hal seperti warna aksen. Jadi kita punya beberapa opsi yang bisa dipilih, dan Anda bisa lihat di sini, sebenarnya ini memberi kita pemahaman yang cukup baik tentang apa saja yang akan berubah. Kebanyakan, ponsel, ketika mereka punya bagian seperti ini, biasanya hanya menunjukkan beberapa gambar, mungkin seperti yang satu ini di sini. Jadi tidak selalu menunjukkan dengan benar bagaimana pengaruhnya di setiap bagian. Jadi ini adalah cara yang luar biasa untuk melihat semua perubahan, karena tergantung pada pilihan Anda bisa melihat bahwa kita punya berbagai macam warna di seluruh bagian. Jadi misalnya, beberapa tile mungkin terpisah, dan karena beberapa warna lain, keduanya mungkin memiliki nuansa yang sama, yang akhirnya terlihat agak hambar dan membosankan. Juga ada roda warna di sini, jadi Anda bisa memilih warna seragam yang lebih personal, atau Anda bisa menggunakan warna default, yang seperti yang Anda tahu berubah-ubah di antara ini. Dan dalam kasus tertentu, Anda juga dapat memilihnya berdasarkan wallpaper, meskipun ini akan ada di sini. Tapi ini hanya seperti banyak sekali jumlahnya. Jadi, ya itu mengikuti wallpaper layar beranda. Jadi kita punya banyak warna merah dan seperti biru tua. Dan ini adalah, ini tidak benar-benar mewakili warna di sana. Tidak ada yang benar-benar menonjol dengan sangat baik. Mungkin yang ini yang paling mendekati ini. Tapi tetap saja masih banyak warna merah cerah yang dimiliki wallpaper ini yang tidak muncul di sini. Jadi, kemungkinan besar sistemnya tidak benar-benar bisa mengenali wallpaper ini dengan baik. Beberapa pilihan akan bekerja lebih baik. Pilihan wallpapernya secara keseluruhan cukup bagus. Biasanya mereka memang cocok dengan wallpapernya, dan ini memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan perangkat Anda dengan wallpaper yang sedang Anda gunakan. Jadi, pokoknya sangat disarankan untuk mengecek semua pilihan yang ada di sana. Sekarang kita lanjut ke layar luar. Ini jelas mengacu pada layar depan, yaitu layar penutup. Jadi, Anda punya fitur seperti always on display. Anda bisa menyesuaikan fitur-fitur itu langsung di sini. Kita juga punya hal menarik ini, mari kita lihat. Saya rasa kalau kita punya seluruh keluarga, biar saya cek dengan cepat. Selesai. Dan ini sekarang cukup gelap. Bisa saya, seperti itu. Saya bisa membuatnya lebih terang. Jadi seperti ini. Kamu bisa lihat ada kucing, anjing. Jadi ini berubah. Ini jujur saja, cukup lucu. Bukan sesuatu yang pasti akan saya gunakan, tapi saya harus bilang, saya suka ini. Ini benar-benar menggemaskan. Saya juga bisa memilih opsi permanen langsung dari tema di sini, dan tema-tema ini hanya akan diterapkan pada layar sampul. Dan kita juga punya beberapa opsi lain di sini. Sekarang lanjut ke layar utama. Jadi dari sini kita bisa mengubah hal-hal seperti mode layar utama, yang mencakup mode laci, semua aplikasi di tengah layar utama Anda, atau mode sederhana yang pada dasarnya dirancang untuk orang lanjut usia, menurut saya. Jadi ya, kalau Anda mau, pilih salah satu dari itu. Secara pribadi, saya suka mode laci, jadi itu yang akan saya gunakan di sini. Kita juga punya pengaturan tata letak icon, jadi Anda bisa memuat lebih banyak aplikasi di layar utama Anda. Dan ini akan menutup secara otomatis, jadi Anda bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Jadi ini membuatnya lebih rapat.
Dan mari kita lihat apakah ada satu opsi lagi di sini yang sedang saya cari. Oke, sudah diaktifkan. Beberapa ponsel memiliki opsi ini, di mana Anda bisa menggeser ke bawah di layar utama untuk menurunkan panel notifikasi Anda di sini. Ini adalah opsi default. Jadi, ya. Baiklah, lanjut. Sekarang kita bisa masuk ke pengaturan tampilan. Di sini, kita punya beberapa hal sederhana seperti mode gelap yang bisa Anda aktifkan di sini. Dan Anda bisa memilih untuk menyalakannya atau menyalakannya secara otomatis. Opsi menyalakan secara otomatis memungkinkan Anda memilih dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau dengan pengatur waktu khusus. Cukup. Nah, seperti itu. Dan saat kita mengetuknya, jadi seperti ini, dari matahari terbenam hingga matahari terbit, lalu ada pengatur waktu khusus, dan Anda bisa mengatur waktu mulai dan berakhirnya. Ini berarti perangkat Anda akan beralih antara mode terang dan mode gelap berdasarkan pengatur waktu di sini. Jadi pada pukul 10 malam akan beralih ke mode gelap, lalu pada pukul 6 pagi akan kembali ke mode terang dengan opsi seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan mode terang di siang hari, yang menurut saya lebih bermanfaat, karena mode terang sedikit lebih mudah dilihat di bawah sinar matahari langsung, sedangkan mode gelap menurut saya lebih cocok digunakan di malam hari. Mungkin Anda ingin memeriksa ponsel Anda dan tidak suka terkena efek flashbang dari perangkat Anda sendiri. Sekarang, jika kita lanjut ke bagian bawah di menu tampilan, kita juga memiliki hal lain seperti refresh rate di sini. Jadi kita punya beberapa pilihan, kita punya 120, 90, 60, dan auto. Entah kenapa, ini diatur ke 120, yang sebenarnya bukan pilihan terbaik. Kalau Anda ingin menggunakan 120, saya tidak pernah menyarankan Anda memilih opsi ini. Selalu pilih auto dalam kasus ini. Ini berarti perangkat Anda bisa berjalan hingga refresh rate 120 Hz, tapi akan menurunkannya jika memang tidak diperlukan. Seperti misalnya, saat ini layar tidak perlu berjalan terus-menerus pada refresh rate 120 Hz. Sekarang memang tertulis refresh rate bisa sampai 120, yang membuat tampilan jadi lebih mulus, tapi ya sudahlah. Ini sebenarnya prinsip dasarnya sama, tapi biasanya opsi ini akan berjalan permanen di 120. Dan kita mungkin bisa langsung cek sendiri dengan cepat. Jadi saya mau akan masuk ke tentang ponsel dan mengaktifkan opsi pengembang dengan mencari nomor build. Nah, sudah ketemu. Oh, ternyata saya sudah jadi pengembang rupanya. Jadi, mari kita masuk ke sistem dan pembaruan opsi pengembang. Dan di suatu tempat di sini kita punya apakah itu akan menampilkannya? Tidak. Tampilkan refresh rate. Oh, ini dia. Ada di bagian bawah. Jadi kamu bisa lihat sekarang refresh rate-nya. Saya akan membiarkannya tetap aktif untuk sisa waktu. Jadi, mari kita kembali sekarang ke tampilan utama yang telah kita siapkan sebelumnya. Dan kita tadi ada di sini. Jadi, dengan mode otomatis, refresh rate-nya turun ke 60. Sekarang, mari kita lihat di 120. Itu sama saja. Sekarang satu hal yang ingin saya tunjukkan dari semua yang selalu saya amati, pada layar LTPO, yang saya yakin ini memang LTPO, refresh rate yang ditampilkan di sini sebenarnya tidak pernah menunjukkan angka di bawah 60, meskipun LTPO bisa turun hingga 1 frame per detik. Saya belum pernah melihat 1 frame per detik pada refresh rate sejauh ini, jadi mungkin memang dibatasi hanya sampai 60 frame untuk ditampilkan seperti ini. Dan untuk angka di bawah itu sepertinya tetap akan ditampilkan sebagai 60, meskipun sebenarnya lebih rendah. Jadi intinya ini sesuatu yang perlu diingat. Sekarang lanjut. Kita lanjut, mari kita masuk ke... Ada fitur menarik yang bisa dilihat. Kita punya navigasi sistem. Bagus juga saya mengkliknya karena saya tadinya mengira navigasi sistem akan ada di tempat lain. Dan kamu bisa lihat kita punya navigasi 2 tombol, navigasi gestur atau navigasi tombol. Saat ini saya menggunakan tombol, tapi kamu bisa dengan cepat mengubahnya di sini ke gestur. Nah, seperti itu. Dan selain itu, kita juga punya opsi untuk menyesuaikannya. Jadi salah satu fiturnya, kita punya Google Assistant. Jika, lihat, kita memang punya, saya rasa Google Assistant, ya, jika kamu juga menahan tombol power. Jadi kan ini adalah cara lain untuk mengaktifkannya dengan melakukan ini. Lakukan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kamu bisa pakai tombol power, geser dari sudut, dari pojok. Kamu juga punya aplikasinya. Saya rasa sudah cukup banyak cara untuk meluncurkan Google Assistant sehingga kamu tidak perlu yang satu ini juga. Kita juga punya opsi untuk meningkatkan sensitivitas gestur kembali, yaitu yang ini.
Jadi jika kamu merasa kadang-kadang gesture ini tidak aktif saat kamu mencoba kembali, mungkin kamu ingin meningkatkannya lagi. Dan terakhir kita punya indikator tombol tampilan. Ini secara default dinonaktifkan sepertinya, dan ini adalah sebuah bar yang akan muncul di sini, di bagian bawah. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini tidak ada gunanya, jadi saya lebih suka mematikannya karena membuat tampilan perangkatmu jadi lebih rapi dan bersih. Nah, ini pada dasarnya mengakhiri trik dan tips di seri ini. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.